Saya umur berapa, kecepatan anginnya berapa. Saya umur berapa, kecepatan anginnya berapa. Padahal bukan itu saja. Kita juga harus melihat ayamnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman baik? Semoga semua dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Pada channel episode kali ini, kita akan membedah materi sharing tentang ventilasi dari dokter hewan Andi Widodo. Nah, judulnya lumayan unik, The Power of Ventilation, yaitu membangun kenyamanan ayam broiler. Nah, siapa sebenarnya dokter Andi Widodo ini? Saya mau bicara tentang beliau. Beliau ini adalah expert di kesehatan hewan dan dia juga pemerhati khususnya di microclimate ya. Jadi tentang ventilasi dia juga peduli tentang hal itu, yang mana ventilasi ini adalah bagian dari environment ya. Kalau teman-teman masih ingat, kalau teman baik masih ingat, produk atau ayam atau fenotip itu adalah hasil dari G plus E, yang mana G adalah genetik dan E adalah environment, atau orang-orang juga menyebutnya dengan milieu ya. Nah, pada paparan environment ini porsinya adalah 80% dan genetik adalah 20%. Jadi kalau ayam genetiknya sebagus apapun, jika tidak dibarengi dengan pemeliharaan ekosistem atau lingkungan atau milieu yang baik pula, maka hasilnya pun tidak optimal. Nah, environment ini banyak, ada pakan, ada minum, kemudian ada lighting, dan yang jelas ventilasi. Ventilasi atau orang-orang juga menyebutnya microclimate, yang mana ventilasi ini peranannya adalah juga menciptakan kenyamanan di ayam tersebut ya. Nah, materi ini mengkhususkan pada ayam broiler, tapi sebenarnya tentang ventilasi atau microclimate ini sebenarnya pada ayam pada umumnya ya. Nah, dokter hewan Andi Yekti Widodo ini saya juga belajar banyak dari beliau. Jadi beliau ini benar-benar riset, benar-benar pakar, ahli ya. Seperti yang kita tahu, zaman sekarang itu banyak sekali ahli-ahli dadakan yang mereka hanya lihat YouTube, kemudian menjelaskan ke orang seperti yang benar-benar ahli. Nah, kalau dokter hewan Andi Yakti Widodo ini, dia memang by research, jadi sering beliau ini riset-riset, kemudian beliau sharing dan diskusi bersama kami. Oke, The Power of Ventilation, membangun kenyamanan pada ayam broiler. Oke, di halaman awal, nah itu ada fotonya, dokter hewan Andi. Terlihat ada ayam umur kecil, masih DOC mungkin, masa brooding. Kemudian ayam umur besar juga, grower ya. Oke, kita ke halaman berikutnya. Nah, di Indonesia diestimasikan 65% ayam broiler hidup dalam kandang closed. Oh, berarti ini update info ya saat ini. Kalau dulu memang untuk beralih ke closed ini dia susah sekali. Saya sambil ngopi ya. Oke, bismillah.
Oke, jadi Dokter Andi memulai presentasinya dengan Circles of Farm ya yang ada di Indonesia. Jadi dulu itu memang zaman tradisional. Kalau teman baik masih mengalami zaman kecil dulu, mungkin kakek nenek kita mempunyai ayam kampung. Nah, ayam kampung itu dipelihara secara free range. Jadi artinya bebas mana aja, mau tangkring di pohon, makan apa saja, minum apa saja, itu bebas. Nah, kemudian dari tradisional ini akhirnya mulai dikomersilkan, mulai dikumpulkan jadi satu. Begitu pula pembibitan juga berkembang, yang tadinya pedaging dan petelur mulai dipisahkan. Jadi yang pedaging bibitnya mulai sendiri, yang petelur bibitnya mulai disendirikan. Jadi ada pemulihan genetik di situ. Jadi komersial tradisional. Nah, di komersial tradisional ini kita masih melihat mungkin beberapa kandang masih tradisional ya, di broiler yang tidak menggunakan blower, yang dia masih betul-betul mengandalkan alam. Nah, kalau petelur saya kira masih banyak, karena secara genetik petelur ini memang dia lebih tahan daripada yang broiler untuk menghadapi iklim ini ya, climate issue atau persoalan iklim, global warming dan sebagainya. Nah, saat itu juga mulai dikembangkan pakan dan minum otomatis. Minum otomatis ini kalau teman baik masih ingat, yang bentuknya merah tuh, gede kayak tabung. Nah itu TMAO istilahnya. Perlu penyesuaian lumayan lama dari galon manual ya. Saya berarti di kandang itu tahun berapa? Tahun 2005 kita masih pakai galon yang manual. Ada mungkin butuh sekitar 5 atau 7 tahun untuk beralih dari galon manual itu ke TMAO atau tempat minum otomatis. Nah, kalau pakan masih pakai feeder biasa. Kemudian mulai tahun sekitar 2010, 2011, 2012 itu sebenarnya sudah mulai banyak klosos itu dibuat dengan riset-riset kecil-kecilan dan sebagainya. Artinya masih banyak klosos yang belum terstandar ya. Nah, baru sekarang menjamur. Nah, ini data dari Dr. Andi, lebih dari 2000 unit kandang klosos dibangun di Indonesia sejak 2014. Bayangin, 2014 saja sudah mulai ya, lebih dari 2000 unit kandang klosos untuk broiler yang dibangun di Indonesia. Ini 2014, sekarang 2021. Ya, lumayan ya. Dan terus berkembang. Kenapa saya bilang terus berkembang? Karena selama orang itu hidup dan dia makan butuh protein hewani, maka kebutuhan akan daging ayam ini juga akan terus-menerus ada ya. Coba sekarang teman-teman lihat, teman baik keluar rumah, lihat kanan kiri di pasar, pasti ada aja yang jual fried chicken. Bahkan sekarang banyak sekali waralaba kecil yang dia juga melirik bisnis fried chicken dan sebagainya. Jadi konsumsi daging dan telur ini sebenarnya hampir setiap hari kita konsumsi. Daging ayam ya khususnya. Nah, kapan orang makan daging sapi? Biasanya kalau pada saat kurban. Jadi setidaknya di Indonesia ini setahun sekali lah orang itu makan daging sapi sama daging kambing. Atau kalau misalkan kita level menengah ke atas pekerjaannya, biasanya setelah gajian kita nyate kambing begitu.
Jadi setidaknya setiap bulan sekali atau 2 kali makan daging kambing. Tapi kalau daging ayam, ini peluangnya masih tinggi sekali. Bisa setiap hari kita makan daging ayam dan jelas kita juga mengkonsumsi telur untuk mencukupi kebutuhan hewani. Oke, nah di Circle of Farm yang dijelaskan Dr. Andi ini, setelah closed house floor system yang sekarang menjamur, ya teman baik, kemudian mulai diintensifikasi lagi menjadi closed house cages system. Cages system itu dengan sistem cages, dengan sistem sangkar yang disusun. Jadi ada yang half frame, ada yang A frame, begitu. Mirip seperti layer, cuma memang di Indonesia kita masih mencari formulasi yang bagus bagaimana mengenai cages system atau sistem sangkar ini dia benar-benar optimal, karena persoalannya lumayan banyak ya, salah satunya dari manure atau dari feces yang pasti harus kita buang setiap hari dan itu bertonton ya. Nah, ada yang setiap hari, ada yang 3 hari sekali, tapi artinya feces itu terus berjalan. Dan kemudian kalau kita di cages system itu spare parts untuk beltnya atau manure belt itu juga kita tidak bisa sembarangan. Saya lihat beberapa cages system modifikasi yang ada di Indonesia, mereka hanya menggunakan terpal. Nah, terpal lawan amonia itu sudah pasti menang mana. Akhirnya manure belt ini dia jebol-jebol ya, karena terkena amonia, terkikis. Nah, jadi manure belt itu juga sistem yang mahal dan tidak sembarangan modifikasi. Nah, di Eropa sekarang sedang digalakan mengenai animal welfare. Nah, animal welfare ini juga sistemnya adalah free range. Jadi kembali lagi ke zaman dulu. Di Eropa sana dengan alasan peri kehewanan atau kesejahteraan hewan, ayam pemeliharaannya sama seperti zaman kita melihara ayam kampung dulu. Jadi tetap ada pakan otomatis, minum otomatis, tapi dia diberi space lebih untuk bermain, untuk mengembangkan potensi genetiknya. Nah, ada beberapa perusahaan, setahu saya seperti McDonald, dia juga sudah tidak mau menggunakan telur yang dari dari kandang yang terlalu sempit, begitu. Nah, jadi Circle of Farm ini dia terus berputar. Sejarah itu terus berputar, kalau kata orang bijak. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini Dokter Andi mulai masuk ke ventilasi nih. Kopi dulu ya. Jadi ventilasi ini poin-poin yang dijelaskan Dokter Andi, salah satunya kegunaan ventilasi juga untuk pertukaran atau peredaran udara. Ya, ini betul. Kemudian perbedaan tekanan udara bersih masuk dan udara kotor keluar. Ya, ini masuk ke pertukaran sih ya. Masih. Dan yang terakhir adalah wind chill atau rasa dingin. Kebanyakan kita hanya berfokus pada berapa kecepatan angin yang dihasilkan di kandang tersebut dengan jumlah fan tertentu. Nah, namun kita lupa bahwasanya konsep-konsep di ventilasi ini yang seperti dijelaskan Dr. Andi ini juga penting kita perhatikan. Berapa udara yang masuk, peredarannya berapa detik, perbedaan tekanannya apakah berpengaruh sama kipas, kemudian benar nggak sih amonia itu benar-benar keluar. Serta kalau pada umur-umur tertentu yang kita butuh kecepatan angin memang tinggi, berapa wind chill effect yang dirasakan oleh
ayam tersebut. Oke. Nah, beliau juga menjelaskan nih hubungan suhu dan feed intake. Nah, kita lihat ada kurvanya di sini. Nah, teman-teman perlu ingat, jadi yang ada di ayam itu di kandang closed house itu bukan cuma heat stress ya, tapi juga cold stress. Nah, kebanyakan di closed house di Indonesia itu malah cold stressnya loh yang yang dialami oleh ayam, bukan heat stressnya. Oke, heat stress itu memang pada siang hari kita bisa mendeteksi dengan jelas kalau ada heat stress. Nah, kalau cold stress ini yang kadang kita tidak bisa deteksi, karena itu bisa jadi mulainya di mulai malam, mungkin sekitar jam 10, 11, sampai nanti puncaknya sebelum subuh. Ayam itu bisa mengalami cold stress. Nah, coba teman baik sering mengamati nggak di kandang. Jadi, riset dari Dr. Andi ini, semakin suhu menurun, menuju titik optimal, maka asupan pakan meningkat. Nah, sebaliknya, semakin suhu meningkat, menjauhi titik optimal, maka asupan pakan akan menurun. Jadi, saya menyebutnya comfort zone, ya, zona nyaman. Di sini juga ada thermal comfort zone, zona nyaman pada ayam. Ini kalau terlalu tinggi temperatur dan kelembabannya, maka akan terjadi heat stress. Atau ada orang yang menyebutnya, ada beberapa kolega menyebutnya juga seperti diungkep ya. Tapi jika ini terlalu dingin, ya, dingin juga bisa wincil, oke, kita kejar wincil. Tapi kalau terlalu dingin, ya dia juga akan menimbulkan cold stress. Nah, kalau terlalu dingin, efeknya kemana? Defisit energi. Begitu pula ketika panas. Terlalu panas juga sama. Efeknya apa? Efeknya ya secara genetik potensi ayam ini tidak tercapai. Begitu. Beliau juga sharing soal suhu ini penelitian dari Sheila et al. Di tahun 2012 yang disadur oleh Dr. Hewan Andi. Jadi mempertahankan suhu kandang 24 derajat Celcius setelah ayam berusia lebih dari 21 hari cukup untuk mempertahankan potensi genetik baik di broiler, breeder, atau layer. Jadi 24 ini ada juga yang menyebutnya target temperatur, ada yang menyebutnya set point juga. Jadi set point itu selisihnya dengan suhu lingkungan itu tidak boleh sekitar 6 sampai 8 derajat. Ya. Jadi tapi betul nih. Jadi hasil riset ini mempertahankan 24 ini istilahnya simpelnya kalau ayam broiler mau bagus setelah berusia 21 hari pertahanin di suhu itu. Artinya dengan suhu tersebut wind chill effect yang dirasakan ya itu di kecepatan angin berapa, teman baik juga wajib tahu. Oke, beliau juga memaparkan suhu dalam 24 jam di Kuningan, Jawa Barat, Juli 2020. Wah, ini ngukurnya beliau pakai apa nih ya? Wah, ini sumber dari dokumentasi Dr. Andi sendiri nih. Ya inilah saya bilang, beliau ini kalau riset itu beneran, jadi memang ahli beneran. Nggak nggak kata siapa, kata YouTube. Bukan kaleng-kaleng ini beliau. Ya ukur di jam 7 malam, jam 11 malam, jam 3 pagi, jam 7 pagi, kemudian jam 11 siang. Seperti teman baik lihat, ini di antara jam 3 sampai jam 7.345 ini menjelang subuh ya. Itu suhu paling rendah di daerah Kuningan ini.
Nah, kemudian dia juga memetakan suhu di Indonesia selama 7 hari. Wow, dari 24 sampai tanggal 30 Juni, tetap di 2020. Suhu tertinggi bisa mencapai di 30,9 Juni ya. Nah, kelembaban sekarang. Oh, ini kelembaban. Beliau mengukur kelembaban di Bogor, jadi tren suhu dan kelembaban Bogor selama 24 jam, 21 Juni 2021. Oke, ya kita lihat tuh. Jadi ini nanti hubungannya sama heat index stress. Jadi suhu plus kelembaban itu nanti menghasilkan angka tertentu, dan jika angka itu melebihi ambangnya, maka pasti ada persoalan di dalam tubuh ayam tersebut. Ya, seperti kita lihat ini temperaturnya cenderung stuck ya, paling naik berapa gitu. Tapi yang namanya humidity itu turun dan naik secara drastis. Nah, apalagi kalau teman baik mengamati setelah hujan, itu humidity itu bisa naiknya itu jor-joran. Bisa sampai 80%, bahkan 90%. Nah, bahkan ada yang pernah ngukur 100%. Nah, ini benar atau enggak nih alatnya. Tapi kalau sudah 100% artinya itu sudah masuk dew point. Dew point itu artinya sudah ada saatnya kondensasi atau pengembunan. Jadi dew point yang saya maksud itu, ini kalau gelas ini diisi es, nah, itu nanti di sini ada buliran-buliran es. Nah, yang dimaksud dew point itu tuh, kalau memang kelembaban sudah 100%, maka yang terjadi seperti itu tadi. Ya, ngopi dulu. Oke. Jadi memang uh, kelembaban atau humidity ini memang problem. Betul, betul Dokter Hewan Andi. Cuma saya berdiskusi juga bersama teman-teman dari expert dari perusahaan-perusahaan yang lain juga. Beliau juga banyak yang berpendapat untuk iklim tropis seperti Indonesia itu justru yang kompleks. Nah, padahal beliau ini ahli ventilasi microclimate, biasa bahkan menangani suhu minus berapa derajat Celcius di Eropa. Artinya apa? Di negara 4 musim itu masih bisa tertebak apa namanya, suhunya berapa, kelembabannya berapa, maka harus bagaimana begitu. Tapi kalau di negara tropis seperti Indonesia ini, semuanya menjadi kompleks. Contohnya itu tadi, setelah hujan, kelembaban bisa dari tadinya cuma 70% bisa naik ke 90% dengan secara cepat gitu. Oke. Kemudian next kita ke halaman selanjutnya, konsep ventilasi pada kandang terbuka. Oke. Jadi pertukaran udara bersih, udara masuk, udara kotor keluar. Oke, dan cross ventilation, kandang memanjang dari timur ke barat, arah angin cenderung dari selatan ke utara atau sebaliknya. Betul? Agree? Lebar kandang akan menentukan efektivitas dari cross ventilation. Ya, tentunya begitu. Nah, dan riset dari beliau, maksimal untuk kandang terbuka lebarnya adalah 8 meter. Serta wajib menggunakan pengelolaan tirai mungkin ya. Jadi
manajemen tirai. Kalau kita masih zaman sekarang masih ngotot mau pakai uh, kandang open house atau kandang terbuka, pengelolaan tirai itu adalah hal yang wajib. Oke. Nah, ini juga beliau share tentang pengelolaan tirai. Brooding di umur 1 sampai 10 hari, growing 11 sampai 21, finishing 22 hari sampai panen. Nah, tirainya susunannya seperti itu. Jadi ada yang terbuka di atas, kemudian yang sebelah sana itu yang terbuka bawahnya. Jadi agar udara itu mengalir lebih smooth flow-nya ya. Itu pada saat brooding ya. Nah, pada saat growing, ventilasi kanan terbuka, nah, jadi lebih dibuka lagi. Yang sebelah sini dibuka lagi, yang sebelah sana juga dikeatasin. Jadi ini tadinya seperti ini digini. Nah, untuk finishing ini benar-benar dibuka. Nah, atas bawah dibuka. Jadi biarkan udara itu mengalir setidaknya mengenai kepalanya si ayam ini. Oke. Dan terbaik untuk sistem kandang terbuka itu adalah menggunakan sistem panggung. Apakah masih ada teman baik yang menggunakan kandang terbuka? Silakan komen. Oke. Beliau juga sharing soal atapnya ya. Jadi biar panas itu intinya sebenarnya bisa rilis, bisa lepas dari atas, dari bawah, dari samping gitu. Kandang terbuka ini sebenarnya juga sangat tergantung dengan lokasi. Sangat tergantung dengan lokasi. Kalau lokasinya ini memang lokasinya bagus secara iklim, secara lighting, secara arah angin, kami sering menyebutnya itu kandang hoki. Ya hasilnya pun masih bisa bagus gitu loh. Cuma memang kita tidak bisa mengontrol alam ya saat ini. Itulah kenapa banyak teman baik yang mulai beralih ke closed house system. Oke. Konsep ventilasi pada kandang tertutup. Nah, yang jelas selain itu tadi yang pertukaran udara atau minimum ventilasi, pada kandang tertutup kita juga ada keuntungan yaitu memenuhi beberapa aspek yang susah diperoleh dari kandang terbuka di iklim tropis, yaitu apa? Windshield effect. Windshield effect atau efek dingin yang dirasakan ayam ketika kena angin di kecepatan tertentu. Jadi suhu itu terasa lebih optimal, kemudian kelembaban juga bisa lebih terkendali dan ujungnya adalah kualitas udara yang lebih baik. Saya setuju sih sama Dokter Andi ini. Nah, di sini ada beberapa tipe ventilasi pada closed house ya, kandang tertutup. Ada yang cross ventilation, jadi udara ngalir dari satu sisi. Jadi inletnya itu satu sepanjang kandang, outletnya pun sepanjang kandang. Ada side ventilation pun masih sama. Terus ada longitudinal ventilation atau L ventilation. Jadi inlet ini dia ada di sepanjang kandang, tapi outletnya itu di satu lokasi di gable fan-nya ini di belakang semua ya. Nah, ada juga yang tunnel ventilation yang lazim dipakai di Indonesia, yang pakai tirai ini. Jadi begini, longitudinal ventilation itu dia bisa istilahnya
kapan dibutuhkan minimum ventilasi, kapan dia juga menjadi tunnel. Maka di beberapa pendapat dari ahli juga longitudinal ventilation dengan kombi ventilation atau kombi tunnel itu sebenarnya mirip, ya, mirip. Oke. Nah, konsep ventilasi pada kandang tertutup, oke. Insulasi betul, jadi menjaga suhu tetap stabil. Nah, ini menjaga suhu tetap stabil. Masih banyak dari kita menggunakan dinding itu dari tirai. Nah, apakah tirai itu benar-benar proper? Itu juga teman baik perlu concern ke situ. Benarkah tirai itu bisa menangkal radiasi dari matahari, atau malah tirainya sampai bolong-bolong begitu? Nah, seberapa rajin teman baik juga mengontrol tirainya? Apakah ada kebocoran? Nah, itu juga berpengaruh ya. Sinar matahari masuk, tirai terkena radiasi, itu pun sudah berpengaruh. Nah, sekarang kalau dinding permanen, sebenarnya dinding permanen ini ujung-ujungnya sebenarnya lebih hemat. Nah, tapi kalau menggunakan dinding permanen ini pastikan teman baik juga menggunakan double genset. Kalau menggunakan dinding permanen atau solid wall itu baik panas atau dingin, itu dalam itu lebih stabil temperaturnya. Itu kalau dari segi bangunan. Nah, dari segi air exchange, pertukaran udara. Nah, udara kotor, kemudian udara masuk. Sebenarnya ini seperti prinsip in sama dengan out, ya. Dan berapa detik atau berapa menitkah udara yang masuk terus keluar. Nah, kalau saya berdiskusi pernah dengan tim dari COP, saat itu beliau menyarankan di 45 detik sampai 60 detik. Jadi udara masuk terus keluar sekitar 45 sampai 60 detik ya. Nah, di air exchange ini atau pertukaran udara inilah sebenarnya minimum ventilasi itu berjalan. Nah, betul ini. Jadi kalau kita menggunakan longitudinal ventilation tadi, maka inlet-inlet yang kecil tadi dia membuka. Nah, gini. Dan yang jalan itu adalah side ventilation, kipas kecilnya. Jadi memang yang dicari itu bukan efek dingin atau wincilnya. Nah, kemudian konsep ketiga, konsep wincil effect. Wincil effect ini memang konsepnya adalah memberikan rasa dingin pada si ayam. Apakah suhu di ruangan itu berubah? Ya, tidak sebenarnya. Tapi dengan kecepatan tertentu, suhu yang dirasakan ayam itu akan lebih dingin dari suhu ruang. Begitu. Ini yang dimaksud tunnel ventilation. Oke. Nah, efek dingin itu Dokter Hewan Andi gambarkan seperti ini. Ya, sama ini konsepnya. Saya juga sering menjelaskan begini. Cuma saya juga belajar dari Dokter Andi ini. Jadi pada saat misalkan kita naik motor nih ya, di lampu merah, kita berhenti ya, siang hari jam 12 atau jam 1 siang, maka yang kita rasakan itu benar-benar panas ya. Misalkan suhu saat itu ini Dokter Hewan Andi
jelaskan misal suhu terbaca di 30 derajat Celcius, yang kita rasakan pun sama. Betul Pak Dokter. Nah, kalau kita mulai gerak, lampunya hijau, ting, kita jalan, ngeng, begitu kan. 10 km per jam, suhu masih sama, 30 derajat Celcius. Tapi, suhu yang kita rasakan, karena ada pergerakan angin itu, menjadi seperti 27 derajat Celcius. Nah, itu pun akan meningkat. Kalau 40 km per jam, atau bahkan kalau misalkan kita set di 80 km per jam, atau 100 km per jam. Itulah kenapa kalau naik motor kita harus pakai jaket dan sebagainya biar tidak masuk angin istilahnya. Itu karena itu. Apakah suhu di situ berubah? Belum tentu. Kalau ada perubahan pun paling ya sedikit. Tapi karena efek pergerakan, efek angin itu tadi yang membuat kita akhirnya merasakan penurunan suhu. Oke. Nah, ini beliau juga menjelaskan wind chill effect, ya, rasa dingin betul seperti ini. Wah, ini penting juga. Jadi estimasi rasa dingin chill effect pada kandang closed house. Nah, banyak yang gagal paham di sini, jadi tidak memahami ini, jadi hanya fokusnya ke saya umur berapa, kecepatan anginnya berapa, saya umur berapa, kecepatan anginnya berapa. Padahal bukan itu saja, kita juga harus melihat ayamnya. Nah, beberapa saat yang lalu saya juga pernah berdiskusi dengan beberapa expert dari ventilasi, dari SCOF, pendapatnya. Jadi kita tidak boleh hanya fokus kepada berapa kecepatan anginnya, tapi lihat juga ayam ini kondisinya bagaimana, begitu. Nah, dan juga dari Deheus, mereka pun sama. Mengetahui konsep wind chill effect ini akan membantu kita untuk merasakan apa sih yang dirasain sama ayam sebenarnya. Nah, pada umur 0 hari atau DOC, nah, jika dialiri udara atau angin, ya, 1 meter per detik, maka yang dia rasakan adalah -8 dari suhu lingkungannya. Ya. Kemudian di umur 7 hari, ya, jika dia dialiri udara, dia itu maksudnya ayam, dialiri udara 1 meter per detik, maka yang dia rasakan adalah -7 derajat Celcius dari suhu ruang. Nah, ini 14 hari, 21 hari, 28 hari, -3,5. Di umur ayam 42 hari, yang dia rasakan adalah -3. Kalau saya menyebutnya lebih ke ayam kecil. Kalau ayam kecil dialiri udara 1 meter per detik, maka yang dirasakan dia adalah -8. Kalau ayam besar, ya, ayam besar itu patokan saya adalah di atas 6 minggu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, betul, 6 minggu. Maka yang dia rasakan adalah -3 dari suhu ruang, ya. Jadi teman-teman saat ini perlu memikirkan ulang mengenai standar-standar yang kadang ditempel tuh di tembok. Umur sekian, kecepatan anginnya sekian. Umur sekian, kecepatan anginnya sekian. Lihat ayamnya. Ayam itu jujur kok. Jadi kalau mereka merasa kedinginan atau mereka merasa kepanasan, ya dari controller ya kita harus adjust, harus tambahkan gitu loh. Tambahkan standarnya atau kurangin standarnya. Standar suhunya, ya. Menaikkan atau menurunkan suhunya. Begitu. Jadi kalau misalkan ada umur ayam kecil,
dialiri udaranya kok 1 meter per detik, ya. Misalkan nih dia umur 2 hari, 3 hari gitu, yang dia rasakan itu -8. Itulah kenapa minimum ventilasi atau tadi Dokter Andi sebutkan air exchange, fokus ke air exchange itu dia biasanya di brooding period. Atau nanti misalkan sudah growing tapi istilahnya suhu lingkungan itu lebih dingin, ya, daripada suhu di dalam kandang. Nah, ini beliau juga share, wah ini daging ini, sharing dari beliau ini daging ini ya, heat index. Jadi heat index kalau beliau menggunakan Fahrenheit ini berarti. Oke, cara ngitung heat index. Jadi 1,8 kali temperatur derajat Celcius ditambah RH itu kelembapan, ditambahkan 32. Nah, kalau HI-nya itu 150 sampai 155, itu optimal. Kalau HI-nya 156 sampai 160, batas toleransi itu artinya tubuh ayam itu dia sudah merasa tidak nyaman sebenarnya. Biasanya mulai misalkan penurunan feed intake, dia malas makan, terus dia dia lebih banyak minum begitu. Nah, kalau heat indexnya lebih dari 160, ini nih ekstrim itu artinya dia sudah mulai ada perdarahan di dalam organ-organ di tubuhnya, ya. Nah, ini bagus sekali nih. Jadi ada temperature curve based on host relative humidity guidelines. Umur 7, kalau 30% humidity, ya oke, 30% humidity-nya, maka di 30, ya artinya semakin tinggi suhunya, itu humidity-nya harusnya semakin rendah. Ini always observe bird behavior. Kembali lagi, jadi kita harus selalu lihat kondisi ayamnya dan cek internal body temperature. Paham nggak internal body temperature, ngeceknya dari mana? Dari kloaka ya. Jadi dari kloakanya kita cek sebelum kita itu memutuskan untuk menambah set point controller kita. Mantap ini. Oke. Next kita, oh iya kan, ideal pertukaran udara dalam kandang. Ini saya juga pernah diskusi dengan timnya KOP saat itu, pada saat ada webinarnya. Pertukaran udara ini setidaknya memang di 45 sampai 60 detik per kandang, ya, artinya udara masuk ke udara keluar itu 45 sampai 60 detik. Oke. Minimum ventilasi dengan tunnel fan CMH per meter. Nah, wah, ini nih bisa juga ini menggunakan ini ya. Jadi ini data dari KOP tahun 2020. Sumbernya dari The University of Georgia University. Jadi berdasarkan luas permukaan area ayam dan usia ayam. Jadi untuk minimum ventilasi satu fan berapa runnya, 35%, 78%. Wah, ini lengkap banget. Cuma ya kembali kita lihat ini penelitiannya di Amerika, di Georgia. Kita kalau mau aplikasikan di Indonesia, kita pun juga harus lihat lingkungan di sini. Nah, ini konsep ventilasi pada kandang tertutup di Indonesia. Ya betul sih, cuma untuk
air exchange atau minimum ventilasi dengan wind chill effect ini kebanyakan digabung. Jadi kipasnya itu jadi satu. Kalau kebanyakan di Eropa atau di Amerika itu mereka punya kipas khusus dan inletnya pun tadi sebagai contoh menggunakan longitudinal ventilation. Jadi inlet di seluruh bagian, seluruh area sepanjang kandang. Kapan dia butuh minimum ventilasi dia akan membuka. Nah kalau di Indonesia kan enggak. Jadi konsep air exchange dan wind chill-nya ini memang dijadiin satu. Betul. Ya, jadi artinya memang agak repot di pengaturan pada saat butuh minimum ventilasi. Kadang teman baik kalau amati lebih banyaknya peternak kita itu dia over pada saat memberikan minimum ventilasi. Jadi yang terjadi malah cold stress ya. Nah, ini konsep dan kenyataan. Wah, mantap ini. Konsep dan kenyataan. Nah, adanya gap atau adanya perbedaan di konsep dan kenyataan yang ada, ini akan berpengaruh ke penyakit dan produktivitas. Wah, gokil ini Dokter Andi. Risetnya sampai situ. Jadi dia menyadur dari Rich et al. Dari tahun 2004. Jadi adanya perbedaan atau gap di konsep ini akan pasti menimbulkan penyakit dan berefek ke produktivitas. Ya, jelas. Itu yang saya jelaskan tadi teman-teman. Oke. Nah, tren RH atau kelembapan versus amonia versus CO2 dalam 24 jam. Wah, ini diambil di bulan Desember. Oke. Jadi ketika kelembapan itu meningkat ya, maka kadar CO2 pun di dalam kandang itu juga ikut meningkat, yang juga akan berimbas ke amonia. Amonia juga ikut-ikutan grafiknya, naik turunnya itu berdasarkan kelembapan. Jadi kelembapan ini kenapa tadi di awal Dokter Andi mengingatkan bahwasanya the true problem adalah humidity, karena humidity ini dia akan, atau kelembaban ini dia akan berpengaruh ke kadar peningkatan atau penurunan amonia dan juga peningkatan atau penurunan CO2 karbon dioksida di dalam kandang. Nah, dan teman baik bisa lihat di grafik ini. Di grafik ini temperaturnya itu stuck ya penurunan dikit lah gitu. Ini data diambil di bulan Desember. Wah, jadi temperatur itu tidak berpengaruh terlalu signifikan ke peningkatan atau penurunan amonia dan CO2 di dalam farm. Tapi yang berpengaruh penting itu adalah si kelembaban ini. Beliau Dr. Andi juga sharing mengenai temperatur guide berdasarkan stocking density atau kepadatan. Nah, sudah familiar ya pasti teman baik kalau 1 meter persegi itu untuk berapa ekor ayam. Nah, 1 meter persegi itu bisa untuk kapasitas 15 ekor ayam dengan hasil akhir bobotnya adalah 2,2 kilo semuanya. Nah, jadi di sini sudah kebayang ya. Kadang ada yang, Pak saya berani di 1:18 atau 1:20. Nah, kalau berani di penambahan kuantitas ayamnya, pastinya kiloannya juga turun. 1:20 berarti nanti tidak di hasil akhir 2,2 kilo begitu. Nah, banyak nih yang coba menambahkan storey atau lantai baru di
lantai lantai kandangnya. Artinya gini, ini sudah nih kandang nih, satu lantai, dia tambahin lagi lantai di atasnya, kayak di tingkat begitu, atau tambahin lagi sampai numpuk-numpuk. Nah, itu bagaimana begitu? Nah, yang jelas kalau ditambahi seperti itu akan mengubah static pressure. Nah, static pressure itu tekanan yang ada, gampangnya gini, tekanan yang ada di dalam kandang. Yang efeknya apa? Efeknya nanti menurunkan kapasitas kerja si kipas ini. Misalkan kapasitas kipasnya misalkan 32.000 cmh, nanti dia bisa turun sampai ke setengahnya begitu. Dan ujungnya apa? Temperatur wind chill itu tidak akan mudah tercapai dan kelembaban pasti akan naik. Nah, kalau mau menggunakan metode koloni seperti itu, sistem ventilasinya pun sudah berbeda, bukan menggunakan tunnel ventilasi lagi, tapi mungkin lebih ke cross ventilation atau kombi begitu. Ya, jadi berinovasi itu wajib, kita berinovasi itu baik, tapi berinovasi yang menggunakan logika. Memang sih hasilnya mungkin akan baik di periode-periode awal gitu, tapi kestabilan performa naik turunnya itu belum tentu. Oke, nah ini beliau share juga density 28 kilo per meter persegi, target temperature range-nya 22 sampai 24, dan oh ini dalam Celsius, yang sebelah ini dalam Fahrenheit. Ya saya kira sama, cuma ini dikonversi aja ke Fahrenheit untuk mempermudah nanti menghitung heat index sebenarnya. Nah, kenapa body temperature atau suhu tubuh meningkat di malam hari? Nah, ini mekanisme unggas membuang panas, salah satunya dengan radiasi. Oh ya, ini radiasi, kemudian dengan konveksi, pergerakan udara yang cepat atau wind chill, dan evaporasi. Evaporasi itu mengeluarkan uap air atau udara zat gas yang lain dengan mulutnya, karena unggas ini tidak mempunyai kelenjar keringat ya, jadi dia mengeluarkan panas dengan panting, mekap-mekap. Dan yang keempat, konduksi, menempelkan tubuh pada permukaan dingin. Teman baik mungkin pernah lihat ayam yang begitu ayam yang rileks sekali kalau orang bilang. Nah, sebenarnya ayam itu bukan sedang rileks. Kalau dekem tahu ya, dekem itu begini, itu memang istilahnya angrem atau dekem itu dia memang alamiah ayamnya. Tapi kalau sampai kakinya ke sana, sayapnya ke sana, dia sedang mengalami heat stress, teman-teman. Jadi itu adalah salah satu bentuk dari konduksi. Setelah dia panting, megap-megap ya, dia kita sebagai peternak tidak peka bahwasanya ini sedang heat stress, maka ayam berupaya untuk menurunkan suhu tubuhnya dengan menempelkan seluruh badan ke liter itu ke floor, ke lantai, yang mana liternya saat itu mungkin dalam kondisi dingin. Seperti kita kalau misalkan cuaca panas sekali, tidak ada AC, nah kita buka baju, kemudian kita tidur di lantai. Nah, itu adalah konduksi. Nah, jadi yang dokter Andi sharingkan, kenapa malam hari itu suhu itu naik, ya, suhu tubuh naik, karena si ayam ini dia juga melakukan evaporasi, karena si ayam ini juga dia mengeluarkan sisa-sisa energi dalam bentuk uap air, itu akan meningkatkan kelembaban yang ada di dalam kandang. Nah, efeknya apa? Efeknya dia juga akan menambah kelembaban yang ada di dalam kandang. Dan ini jelas yang mana pada saat malam hari
udara sekitar, lingkungan sekitar juga kelembabannya pasti naik. Dan ini akan menimbulkan heat stress. Oke, beliau juga sharing mengenai penyerapan nutrisi nih. Wah, ya masih ingat tadi ya, produk atau fenotip adalah gabungan dari genotip dan environment. Genetik ini dari ayamnya, dan environment itu adalah dari lingkungannya. Ekspektasi dan tantangan pada closed house. Ini hubungannya sama manual feeder dengan automatic feeder. Automatic feeder itu adalah jadi pakan itu diantarkan ke ayam atau ke pen feeding itu secara otomatis. Kalau manual feeder dia masih angkat-angkat menggunakan tenaga manusia. Kalau dari perspektif saya, kalau memang closed house teman baik masih menggunakan tenaga manusia, ya itu kalau panjang kandangnya itu masih di 60 meter, saya kira masih oke. Tapi kalau sudah lebih dari 60 meter, udah pakai automatic feeder saja. Karena ini ngaruhnya sama keseragaman juga. Kebayang nggak kalau teman baik misalkan kasih makan dari sudut ini sampai ujung, dari awal sampai ujung. Nanti biasanya tuh di umur gede ya, sekitar 25 hari ke atas, anak kandang baru kasih di awalnya ini pakan sampai ujung ke belakang. Nah, di ujung belakang ketika dia sudah balik ke depan lagi, ini pakannya sudah habis karena ayam ini dia cepat sekali merespon pakan. Nah, hubungannya ini sama keseragaman dan optimalisasi dalam penyerapan nutrisi. Wah, ya. Di sini beliau menghubungkan antara pakan ad libitum yang menggunakan manual feeder sama yang automatic feeder. Hubungannya nanti sama FCR dan IP yang lebih baik, dan ayam juga akan sedikit stres ya, karena semua dijalankan oleh sistem manusia, istilahnya tidak bolak-balik masuk keluar masuk kandang. Stres ini seperti kita tahu selain dari internal tubuh juga ada dari eksternal tubuh ini. Ada dari kelembaban, amonia, terus ada dari heat index stress tadi yang akhirnya menuju ke gangguan pernafasan. Nanti ayamnya bisa kena CRD atau CCRD. Mana kita sekarang sudah nggak boleh pakai AGP ya, antibiotik growth promoter di pakan. Jadi saya kira ketika kita menggunakan closed house dan kita juga menggunakan automatic feeder, maka keseragaman FCR, IP itu dapat dengan mudah tercapai sebenarnya. Beliau sampai tahap di kesimpulan titik kritis ketidaknyamanan ayam broiler di farm kandang closed house ada pada saat malam hari, ya, atau saat kelembaban di luar kandang di atas 70%. Betul. Jadi range antara kelembaban yang optimal itu adalah di 50-70%. Nah, untuk mengatasi kelembaban yang over ini bagaimana? Tentunya kita harus mulai sadar untuk memanajemen ventilasi dengan baik. Kapan minimum ventilasi ini berjalan, kapan windshield atau tunnel ventilasi ini berjalan. Kemudian yang kedua, pesan dari beliau juga kepadatan yang sesuai. Nah, ini tadi saya sudah singgung ya. Jadi kadang
karena peternak itu ingin untung sebanyak mungkin, maka dia nambah-nambah populasi, nambah-nambah lantai tuh. Sudah ada lantai, ini 2 lantai misalkan, nah per lantainya dikasih lantai lagi. Nah, efeknya kemana? Ke stocking density tadi, ke kepadatan. Kepadatan hubungannya sama apa? Sama kelembaban. Kelembaban hubungannya sama apa? Sama CO2 yang dihasilkan. Dan NH3 atau amonia yang dihasilkan. Nah, sekarang kalau menurut saya sih, pilih mana ayam dengan istilahnya populasi yang standar, tapi hasilnya optimal, bagus, atau ayam luar biasa banyaknya, tapi ujung-ujungnya nanti ketika misalkan telat panen nih, itu ayam malah akan bermasalah. Nah, jadi sekali lagi, berinovasi itu adalah kewajiban kita sebagai manusia. Inovasi itu baik, tapi yang menggunakan logika. Nah, yang kedua, penyakit pernafasan pada closed host bisa lebih besar daripada open host. Ya, karena apa? Karena tadi ketika kita mengabaikan soal ventilasi ini, ayam itu tidak kita betul-betul kontrol. Kita hanya sering fokus kepada kecepatan angin berapa dan sebagainya, tanpa melihat ayam itu kondisinya seperti apa. Kenapa kok bisa ada statement seperti ini? Saya yakin karena di close host, teman-teman, itu ayam hanya fokus ke makan dan minum. Karena kenyamanannya sudah ada ya, kenyamanan dari segi udara kan dia sudah terjamin. Jadi ayam itu akan dengan sangat mudah untuk cepat gemuk istilahnya. Cepat gemuk, akselerasinya cepat. Akselerasi cepat itu dari sekarang dari DOC sampai bobot 2 kilo itu berapa hari sih? Kalau zaman dulu mungkin untuk mencapai bobot 2 kilo butuh sekitar 60 hari gitu. Sekarang bobot 2 kilo ya paling berapa hari? Di 30 hari mungkin sudah mencapai bobot tersebut ya. Karena apa? Potensi genetiknya optimal. Akselerasinya juga lebih cepat. Efeknya apa? Efeknya ya di dalam tubuh dia itu sebenarnya ada stres ya. Karena dia makan, minum. Jadi ketika di dalam tubuh ini ada internal stres, tidak kita backup dengan ventilasi yang bagus, ya mortalitas akan naik pasti. Oke, ini penyakit pernafasan. Oke, ya. Terima kasih. Nah, oke, kita lihat nih ayam-ayam lagi pada makan. Oh, beliau juga menyertakan referensi ya. Referensi jurnal-jurnal sharing materi dari dokter hewan Andi ini luar biasa, dan beliau ini memang researcher, beliau adalah peneliti dan salah satu yang terpercaya jika teman baik ingin berdiskusi mengenai ventilation system. Kita pasti harus jeli ya. Sekarang semua orang bisa berjualan equipment farm closed house dan semua bisa menjadi ahli-ahli ya, ahli-ahli yang intinya mereka sih sebenarnya cuma jualan. Nah, perlu teman baik jeli apakah langkah atau keputusan yang teman baik ambil itu adalah berdasarkan logika, berdasarkan penelitian atau tidak. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Jangan lupa klik like dan subscribe, dan silakan share informasi ini jika
dirasa bermanfaat. Sampai jumpa lagi, tetap sehat, damai, bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.